Nah loh, ada apa ini? PSSI dituding rela peringkat timnas Indonesia turun? Kira-kira ada apakah? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih hasil lengkap pemain abroad timnas Indonesia. Apakah bagus report mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI rela peringkat Timnas Indonesia turun di bulan November. Berita tentang keputusan PSSI yang tampaknya rela Timnas Indonesia tidak memainkan laga FIFA Matchday di bulan November ini sontak menuai banyak perhatian publik. Pasalnya, keputusan itu bisa membuat peringkat FIFA Timnas Indonesia kembali turun, bahkan semakin menjauh dari target masuk ke 100 besar dunia yang selama ini menjadi ambisi besar sepak bola nasional. Setelah kekalahan dari Arab Saudi dan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Indonesia merosot 3 tingkat ke peringkat 122 dunia dengan total poin 1144,73. Dalam situasi seperti ini, bukankah seharusnya FIFA Matchday menjadi momen penting untuk memperbaiki peringkat, memperkuat tim, sekaligus menjaga semangat publik terhadap skuad Garuda? Yang menjadi alasan utama PSSI tampaknya sederhana. Timnas senior belum memiliki pelatih kepala permanen. Setelah pelatih sebelumnya hengkang, federasi belum menemukan sosok pengganti yang dianggap tepat. Namun alasan ini sebenarnya bisa disiasati. Sejumlah pengamat sepak bola menilai bahwa PSSI seharusnya tidak perlu menunggu pelatih baru untuk bisa memainkan laga uji coba internasional. Salah satunya datang dari Roni Pangemanan, yang menyarankan agar PSSI menunjuk pelatih interim dari internal organisasi, misalnya Jordi Cruijff, penasihat strategis asal Belanda, atau direktur teknik Alexander Swiers. Dengan begitu, timnas tetap bisa tampil dan tidak kehilangan momentum berharga di kalender FIFA. Memainkan pertandingan di FIFA Matchday bukan sekadar urusan menang atau kalah, tetapi juga strategi menjaga peringkat. Setiap pertandingan resmi dalam kalender FIFA akan menghasilkan poin yang menentukan posisi negara di ranking dunia. Itulah sebabnya banyak negara tetap memainkan laga uji coba meskipun dalam kondisi tidak ideal atau tanpa pelatih tetap. Bahkan negara-negara di level ASEAN seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang kini berada di atas Indonesia dalam ranking FIFA selalu berusaha mengisi jendela pertandingan internasional mereka dengan lawan yang strategis. Mereka memahami pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam menjaga performa dan peringkat tim nasionalnya. Kalaupun PSSI belum siap menurunkan timnas senior, mengapa tidak memberikan kesempatan kepada timnas Indonesia U23 untuk tampil di FIFA Matchday November ini? Toh, skuad muda tersebut tengah mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025 di Filipina dan bahkan memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Kita masih ingat bagaimana timnas U23 berhasil menembus semifinal Piala Asia U23. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa generasi muda Indonesia punya potensi besar dan mental kompetitif di level Asia. Jika mereka diberi kesempatan tampil di ajang resmi FIFA, pengalaman dan kepercayaan diri mereka akan semakin terasah. Selain itu, memainkan timnas Indonesia U23 di ajang FIFA Matchday juga membawa keuntungan ganda. Pertama, peringkat FIFA tetap terjaga karena pertandingan tetap tercatat secara resmi di sistem poin FIFA. Kedua, pemain muda mendapatkan jam terbang internasional, sesuatu yang sangat berharga untuk pembangunan jangka panjang sepak bola Indonesia. Bukankah PSSI sering berbicara soal pembinaan usia muda? Nah, inilah momen nyata untuk membuktikan komitmen itu. Apalagi publik sepak bola nasional tentu akan tetap mendukung apapun hasilnya selama tim berjuang dengan semangat Garuda di dada. Sungguh disayangkan jika kesempatan berharga di jendela FIFA bulan November ini dilewatkan begitu saja. Setiap kali Indonesia absen bermain di FIFA Matchday, negara lain justru memanfaatkannya untuk menambah poin dan memperbaiki posisi mereka.
Akibatnya peringkat Indonesia akan terus stagnan bahkan bisa turun lebih jauh, sementara tetangga-tetangga di Asia Tenggara semakin menjauh di klasemen. Padahal dengan semangat dan kualitas pemain muda yang tengah meningkat, Indonesia seharusnya bisa menunjukkan konsistensi, bukan justru mundur karena alasan administratif. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan memilih diam dan rela peringkat Indonesia turun lagi, atau justru bertindak cepat menggelar laga uji coba, meskipun hanya dengan skuad U23 dan pelatih interim? Publik tentu berharap federasi tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan sepak bola nasional. Kalau menurut kamu sendiri, apakah PSSI sebaiknya tetap menggelar FIFA Matchday meskipun yang bermain adalah timnas U23 atau lebih baik menunggu sampai pelatih baru datang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu bisa jadi dorongan agar sepak bola Indonesia tidak terus tertinggal di kancah dunia. Hasil lengkap pemain abroad Timnas Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri kembali menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Setiap pekan, para pahlawan Garuda yang bermain di Eropa maupun klub mancanegara lainnya selalu menyita perhatian, baik karena performa impresif mereka maupun justru karena minimnya kesempatan tampil. Pekan ini, sorotan utama datang dari Kevin Dix, pemain serba bisa yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Nama Dix benar-benar mencuri perhatian setelah berhasil mencetak gol debut berkelas dalam kemenangan Gladbach 3-1 atas FC Köln di Borussia Park pada Sabtu 8 November 2025. Gol tersebut menandai awal yang indah bagi perjalanan karirnya di Jerman, sekaligus menjadi bukti bahwa pemain keturunan Indonesia itu mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari klub barunya. Dalam laga tersebut, Kevin Dix tampil sangat solid dan disiplin. Ia menjadi starter dan memainkan peran penting di sektor pertahanan maupun saat membantu serangan. Gol yang dicetaknya melalui titik penalti pada menit ke-61 memperlihatkan ketenangan serta kualitas tekniknya yang matang. Menurut data dari SofaScore, Dix memperoleh rating 7,9, salah satu yang tertinggi dalam pertandingan tersebut. Tak hanya karena golnya, tetapi juga karena kontribusinya di lini belakang, mencatat 12 kali sapuan, 7 recovery, 2 blok tendangan, serta 1 intercept. Ia juga memenangkan sebagian besar duel darat, yaitu 4 dari 5, menunjukkan ketangguhan fisik dan konsistensinya. Penampilan ini membuat publik Indonesia bangga, sekaligus menambah optimisme bahwa Dix bisa menjadi salah satu tulang punggung penting timnas Indonesia ke depan. Sayangnya, di sisi lain, penampilan cemerlang Kevin Dix tidak diikuti oleh sebagian besar pemain Indonesia lainnya yang juga berkarir di luar negeri. Beberapa nama bahkan tidak mendapatkan menit bermain sama sekali, menimbulkan kekhawatiran akan stagnasi perkembangan mereka. Salah satu contohnya adalah Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat yang memperkuat AS Trencin di Liga Slovakia. Dalam laga terakhir melawan Košice, Trencin memang meraih kemenangan 2-0, tetapi Marcelino sama sekali tidak diturunkan. Absennya sang playmaker ini cukup disayangkan, mengingat ia dikenal sebagai pemain kreatif yang bisa mengubah arah permainan dalam sekejap. Banyak penggemar berharap Trencin bisa memberi lebih banyak kesempatan kepada Marcelino agar kemampuannya terus berkembang dan tidak tumpul karena jarang bermain. Nasib serupa juga dialami oleh Ole Romeni, pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat Oxford United di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Dalam laga melawan West Bromwich Albion yang berakhir dengan kekalahan 1-2, Romeni hanya duduk di bangku cadangan tanpa mendapat menit bermain. Padahal, kehadirannya di klub Inggris itu sempat disambut dengan harapan besar bahwa ia bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang benar-benar bersinar di kompetisi keras Inggris. Namun hingga kini, kesempatan itu belum datang dan publik pun mulai bertanya-tanya apakah Oxford benar-benar melihat potensinya. Sementara itu dari Belanda, Mauro Zijlstra juga kembali tak terlihat dalam skuad FC Volendam saat klubnya menang 2-1 melawan NAC Breda. Situasi ini semakin mempertegas bahwa sebagian pemain diaspora Indonesia masih berjuang keras untuk menembus skuad utama klub mereka. Namun di tengah kabar kurang menggembirakan tersebut, ada sedikit angin segar datang dari Justin Hubner.
Bek tengah muda timnas Indonesia yang memperkuat Fortuna Sittard akhirnya kembali mendapatkan menit bermain meski hanya sebagai pemain pengganti. Ia masuk pada menit ke-77 menggantikan Philip Britin dalam laga melawan Heerenveen yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Sittard. Dalam waktu singkat itu, Hübner mencatat 1 intercept, 1 blok tembakan lawan, serta memenangkan 1 duel udara. Meskipun hanya mendapat rating 6,7, kehadirannya di lapangan tetap memberikan bukti bahwa ia masih dipercaya oleh timnya dan siap bersaing untuk tempat utama. Melihat situasi ini, performa para pemain Indonesia di luar negeri memang sedang berada di fase yang beragam. Di satu sisi, Kevin Dix menunjukkan performa luar biasa yang membanggakan bangsa. Namun di sisi lain, beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan Mauro Zelstra justru menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan menit bermain. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan pemain Indonesia di luar negeri tidak mudah, dibutuhkan ketekunan, disiplin dan kerja keras yang lebih untuk bisa bersaing di level Eropa. Bagaimanapun juga, publik sepak bola Indonesia tentu berharap agar para pemain abroad ini bisa terus berkembang dan membawa pengaruh positif bagi timnas Garuda ke depan. Kalau menurut kamu sendiri, dari semua pemain abroad Indonesia saat ini, siapa yang paling layak menjadi andalan timnas ke depan? Apakah Kevin Dix bisa jadi pemimpin baru di lini belakang Garuda, atau justru Marcelino yang akan kembali bersinar jika diberi tambahan waktu bermain? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena dukungan dan pandangan kamu bisa jadi semangat tambahan bagi mereka yang berjuang membawa nama Indonesia di panggung dunia. Tiga poin harga mati untuk Timnas Indonesia U17. Laga terakhir Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025 melawan Honduras akan menjadi pertandingan hidup mati bagi skuad Garuda Muda. Setelah 2 kekalahan pahit yang diderita sebelumnya, termasuk kekalahan telak 0-4 dari Brazil, kini hanya ada satu kata yang bergema di ruang ganti tim, menang. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa 3 poin adalah harga mati yang harus diperjuangkan oleh seluruh pemain, apapun kondisinya. Pertandingan ini bukan sekadar soal peluang lolos, tetapi juga soal harga diri, mental, dan kebanggaan bangsa. Nova yang dikenal sebagai sosok tegas dan pekerja keras menolak menyerah meski situasi di grup H cukup berat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup dengan 0 poin dari 2 pertandingan, hanya unggul selisih gol atas Honduras yang juga belum meraih poin. Posisi ini memang genting, tetapi masih menyimpan harapan tipis. Jika Indonesia mampu mengalahkan Honduras, peluang untuk lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik tetap terbuka. Namun tentu saja itu bergantung pada hasil tim-tim lain seperti Uganda, Qatar, Costa Rica, dan Kaledonia Baru yang juga sedang bersaing di posisi serupa. Dalam laga kontra Brasil, terlihat jelas bahwa Indonesia harus banyak belajar, terutama dalam hal disiplin bertahan dan ketenangan menghadapi tekanan lawan. Gol cepat dari Eduardo di menit ketiga langsung mengguncang kepercayaan diri pemain muda Indonesia. 2 gol tambahan di babak pertama, termasuk gol bunuh diri Putu Panji, memperlihatkan bagaimana tekanan tinggi membuat pemain kehilangan konsentrasi. Namun Nova Arianto tetap memberi apresiasi atas kerja keras anak asuhnya. Ia menilai bahwa kekalahan dari Brasil bisa menjadi pelajaran penting untuk membangun mental juang yang lebih kuat menghadapi Honduras. Kini semua mata tertuju pada pertandingan terakhir melawan Honduras. Nova tahu betul bahwa ini bukan sekadar laga formalitas. Ia menegaskan kepada para pemainnya bahwa kemenangan harus diraih bukan semata-mata demi lolos ke fase berikutnya, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda Muda tidak menyerah. Saya sudah sampaikan kepada pemain, apapun yang terjadi, pertandingan melawan Honduras harus kita perjuangkan. Menang atau tidak lolos bukan persoalan utama. Yang penting kita bisa menutup turnamen ini dengan kepala tegak, tegas Nova dalam wawancara usai laga melawan Brazil, seperti dikutip dari Antara. Melawan Honduras bukan perkara mudah, meski tim asal Amerika Tengah itu juga belum meraih kemenangan dan bahkan kebobolan 10 gol dalam 2 laga, Nova tetap meminta pasukannya tidak meremehkan lawan.
Honduras dikenal punya gaya bermain agresif dan cepat, dengan fisik kuat yang bisa mengancam pertahanan lawan kapan saja. Nova menekankan pentingnya konsentrasi penuh dan koordinasi antar lini. Kami tidak boleh melihat mereka hanya dari hasil. Honduras kalah dari Uganda, tetapi permainan mereka tetap berbahaya. Saya mau pemain lebih siap dan fokus sejak menit pertama, ujarnya dengan tegas. Bagi publik sepak bola Indonesia, pertandingan ini juga menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan sepak bola usia muda di tanah air. Setelah kegemilangan timnas U23 di Piala Asia U23, kini giliran generasi U17 yang diharapkan bisa menunjukkan semangat yang sama, berani, berjuang, dan pantang menyerah. Meski hasil 2 laga awal mengecewakan, banyak pihak percaya bahwa potensi para pemain muda ini sangat besar. Dengan pengalaman berharga di panggung dunia, mereka bisa tumbuh menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Dukungan publik tentu menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda Muda. Ribuan penonton di stadion dan jutaan pendukung di rumah akan menaruh harapan besar pada laga melawan Honduras. Mereka ingin melihat permainan penuh semangat, bukan hanya sekadar bertahan, tetapi juga menyerang dengan percaya diri. Inilah saatnya Goli dan kawan-kawan menunjukkan karakter sejati pemain Indonesia, bermantal baja meski dalam tekanan. Laga melawan Honduras bukan sekadar pertandingan terakhir di fase grup, melainkan kesempatan untuk menulis kisah baru dalam perjalanan timnas muda Indonesia. 3 poin yang diidam-idamkan bukan hanya untuk klasemen, tetapi untuk kebanggaan bangsa. Karena di sepak bola, hasil bisa berubah, tetapi semangat pantang menyerah akan selalu dikenang. Kalau menurut kamu, apakah Garuda Muda bisa menutup turnamen ini dengan kemenangan atas Honduras? Apakah semangat juang dan kebanggaan sebagai wakil bangsa cukup untuk membawa 3 poin pulang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena dukungan kamu bisa jadi bahan bakar semangat bagi Timnas Indonesia U17 untuk tetap terbang tinggi. Timnas Indonesia melawan Mali jelang SEA Games 2025. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola tanah air tiba juga. Timnas Indonesia U23 akhirnya mendapatkan lawan di ajang FIFA Matchday bulan November ini. Setelah sempat menjadi teka-teki siapa yang akan dihadapi, kini PSSI memastikan bahwa Garuda Muda akan melawan tim tangguh asal Afrika, yaitu Mali U23. 2 pertandingan uji coba ini akan digelar pada tanggal 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, dengan kick-off pukul 20 WIB. Kabar ini disampaikan langsung oleh Sekjen PSSI, Yunis Nusi, yang memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan matang untuk menyambut kedatangan tim lawan. Tim Mali sendiri dijadwalkan tiba di Indonesia pada tanggal 13 November. Uji coba internasional melawan Mali ini bukan sekadar laga persahabatan biasa. Pertandingan ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan Timnas Indonesia U23 menuju SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Dengan menghadapi tim kuat dari Afrika, pelatih dan jajaran tim berharap bisa menguji sejauh mana perkembangan para pemain muda Indonesia, baik dari segi teknik, fisik, maupun mental bertanding. Uji coba ini diharapkan mampu menjadi tolok ukur kesiapan Garuda Muda menghadapi lawan-lawan berat di ajang sesungguhnya nanti. Dalam turnamen SEA Games 2025 mendatang, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Grup ini memang tidak bisa dianggap remeh, namun secara di atas kertas, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke fase berikutnya jika mampu tampil konsisten dan solid. Sementara itu, grup A akan diisi oleh tuan rumah Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Grup B sendiri menjadi salah satu grup yang menarik perhatian karena diisi oleh tim-tim kuat seperti Vietnam, Malaysia, dan Laos. Dengan komposisi tersebut, persaingan di setiap grup diyakini akan berjalan sengit. Sebelum menghadapi Mali, Timnas U23 sudah sempat menjalani 2 laga uji coba internasional pada bulan Oktober lalu melawan India di Stadion Madia, Jakarta. Namun, hasilnya belum memuaskan. Dari 2 laga tersebut, Garuda Muda mencatat 1 hasil imbang dengan skor 1-1 dan 1 kekalahan tipis 1-2. Meski demikian, pelatih menilai hasil tersebut sebagai pengalaman berharga bagi para pemain muda untuk terus memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kekompakan tim.
Lawan seperti India dan Mali dipilih bukan tanpa alasan, melainkan agar para pemain bisa terbiasa menghadapi berbagai gaya permainan dari negara berbeda. Sekjen PSSI Yunus Nusi juga menambahkan bahwa untuk 2 pertandingan melawan Mali ini, informasi terkait penjualan tiket akan segera diumumkan. Antusiasme supporter diprediksi akan sangat tinggi, mengingat laga ini menjadi salah satu momen penting menjelang SEA Games 2025. Stadion Pakansari yang menjadi venue pertandingan juga dikenal memiliki atmosfer yang mendukung untuk pertandingan internasional. Semoga 2 uji coba internasional ini membuat timnas U23 semakin matang dan solid jelang bertanding di SEA Games 2025 mendatang, ujar Yunus Nusi di laman resmi PSSI. Pertandingan melawan Mali ini diharapkan bisa menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda Indonesia. Setelah menjalani berbagai program latihan dan evaluasi, kini saatnya mereka menunjukkan hasil kerja keras di lapangan. Selain itu, laga ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk menentukan komposisi terbaik yang akan dibawa ke Thailand nanti. Dengan dukungan penuh dari supporter, semangat juang yang tinggi, serta pengalaman dari laga uji coba sebelumnya, publik berharap timnas U23 mampu tampil meyakinkan dan memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. 2 pertandingan melawan Mali akan menjadi momentum penting dalam perjalanan Garuda Muda menuju pentas internasional yang lebih besar. Ini bukan hanya sekadar ajang pemanasan, tetapi juga pembuktian bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Semua mata kini tertuju ke Stadion Pakansari, menantikan penampilan terbaik dari skuad muda Indonesia. Harapan besar pun mengiringi langkah mereka. Semoga Garuda Muda terbang tinggi dan membawa semangat merah putih berkibar di ajang SEA Games 2025 mendatang. 5 pelatih dikabarkan tolak tangani timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Setelah melewati serangkaian polemik seputar kursi pelatih timnas Indonesia, kini muncul kabar bahwa ada 5 pelatih top dunia yang menolak kesempatan untuk menangani skuad Garuda. Padahal, sebelumnya PSSI telah menjaring 10 nama calon pelatih yang dianggap mumpuni untuk membangun kembali kekuatan timnas Indonesia pasca pemecatan Patrick Kluivert. Dari 10 nama tersebut, 5 diantaranya menyatakan tidak bersedia, meninggalkan PSSI dalam dilema mencari sosok yang tepat. Fakta ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengakui bahwa proses pencarian pelatih baru kali ini tidaklah mudah. Erick menjelaskan bahwa pengalaman pahit saat menunjuk Patrick Kluivert pada awal Januari 2025 menjadi pelajaran berharga bagi federasi. Penunjukan Kluivert kala itu dinilai terlalu terburu-buru dan hasilnya justru berujung pada kegagalan. Di bawah asuhan mantan bintang Belanda tersebut, performa timnas Indonesia menurun drastis, bahkan gagal melangkah lebih jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, PSSI tampak jauh lebih berhati-hati dalam menentukan pengganti. Erick menegaskan bahwa keputusan kali ini harus melalui diskusi mendalam dengan banyak pihak, termasuk pemerintah, agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang menarik, dari daftar 10 nama pelatih yang dijaring oleh PSSI, banyak pengamat meyakini bahwa di dalamnya terdapat nama-nama besar dunia seperti Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. 2 pelatih yang dikenal sebagai jenius taktik itu diyakini masuk radar PSSI karena reputasi mereka yang luar biasa dalam membangun tim juara. Guardiola, dengan filosofi permainan tiki-taka modern dan kesuksesannya di Manchester City, jelas menjadi sosok idaman bagi banyak federasi sepak bola di dunia. Sementara Klopp dikenal dengan gaya gegenpressingnya yang energik dan mampu mengubah klub biasa menjadi tim bermental juara. Jika salah satu dari mereka bersedia melatih timnas Indonesia, tentu hal itu akan menjadi sejarah besar dalam sepak bola nasional. Namun, realita berbicara lain. 5 dari 10 pelatih yang didekati PSSI dikabarkan menolak tawaran tersebut. Kemungkinan besar karena berbagai faktor, mulai dari agenda padat, tantangan besar membangun tim di Asia Tenggara, hingga ketidakpastian jangka panjang dalam proyek timnas Indonesia. Kendati demikian, PSSI tidak menyerah. Erick Thohir memastikan bahwa masih ada 5 nama potensial lainnya yang sedang digodok untuk menjadi arsitek baru skuad Garuda. PSSI juga tidak ingin mengulangi kesalahan dengan memilih pelatih secara tergesa-gesa,
tanpa rencana jangka panjang yang jelas. PSSI tampaknya belajar banyak dari pengalaman sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia sebenarnya menunjukkan progres yang signifikan. Saat itu, Indonesia berada di posisi ketiga, Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya terpaut 1 poin dari Australia. Namun keputusan untuk memecat Sintayong dan menunjuk Kluivert justru menjadi titik balik menuju keterpurukan. Kini PSSI tidak lagi ingin terjebak dalam keputusan emosional. Erik menegaskan, kami tidak mau terburu-buru, karena keputusan ini sangat krusial untuk masa depan sepak bola Indonesia. Publik pun berharap, kali ini PSSI benar-benar memilih pelatih yang tepat, bukan hanya populer. Nama seperti Pep Guardiola dan Jurgen Klopp tampak terlalu tinggi untuk digapai, namun keduanya merepresentasikan standar pelatih yang diharapkan masyarakat Indonesia. Pelatih dengan visi, disiplin, dan filosofi permainan yang jelas. Jika PSSI serius ingin membawa timnas Indonesia berjaya di level dunia, tipe pelatih seperti itulah yang harus menjadi acuan, bukan sekedar nama besar yang dipilih karena sensasi. Kini proses seleksi masih berlangsung dan penuh dengan dinamika. 5 nama tersisa tengah dikaji dengan teliti, dan PSSI memastikan semua kandidat harus benar-benar siap berkomitmen jangka panjang. Harapan besar tentu menyertai proses ini. Setelah serangkaian kegagalan dan kontroversi, publik ingin melihat perubahan nyata. Siapapun pelatih yang akhirnya dipilih, tugasnya tidak akan mudah. Membangun kembali kepercayaan publik, memperbaiki performa tim, dan mengembalikan kebanggaan bangsa. Satu hal yang pasti, keputusan kali ini akan menjadi penentu arah masa depan sepak bola Indonesia. Jika PSSI bisa menemukan sosok pelatih yang tepat, bukan tidak mungkin mimpi besar Garuda untuk terbang tinggi di panggung dunia akan menjadi kenyataan. Namun, jika salah langkah lagi, bukan hanya tim yang hancur, tetapi juga kepercayaan seluruh rakyat Indonesia terhadap federasi sepak bola tertinggi di negeri ini. Pesan Nova Arianto jelang lawan Brazil. Menjelang laga besar melawan Brazil di ajang Piala Dunia U17 2025, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto memberikan pesan penting bagi seluruh anak asuhnya. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi Garuda Muda setelah sebelumnya harus menelan kekalahan 1-3 dari Zambia pada laga pembuka Grup H. Nova menyadari bahwa menghadapi tim sekelas Brasil bukanlah perkara mudah. Namun ia menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh kehilangan semangat dan rasa percaya diri. Sudah move on, semuanya sudah move on, ujar Nova tegas, memastikan bahwa timnya telah melupakan hasil sebelumnya dan kini fokus penuh untuk menatap laga kedua. Bagi pelatih 44 tahun itu, menghadapi tim sekuat Brasil merupakan ujian besar, baik dari segi mental maupun konsistensi. Ia menekankan bahwa kekuatan mental pemain muda menjadi faktor utama yang bisa menentukan hasil pertandingan. Brazil dikenal dengan permainan cepat, teknikal, dan penuh kreativitas, namun Nova ingin para pemain Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan tersebut. Saya minta pemain jangan pernah terlalu respek dengan Brazil, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di pertandingan nanti, ucapnya dengan penuh keyakinan. Bagi Nova, terlalu menghormati lawan justru bisa membuat pemain kehilangan keberanian untuk tampil lepas. Nova juga menegaskan bahwa semangat pantang menyerah harus menjadi identitas permainan timnas Indonesia di ajang bergengsi ini. Ia mengingatkan bahwa keberanian dan determinasi tinggi bisa menjadi pembeda di lapangan. Dalam pandangannya, hasil pertandingan bukan hanya ditentukan oleh nama besar atau pengalaman, tetapi juga oleh keinginan kuat untuk berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Saya minta semua pemain punya determinasi tinggi, percaya diri tinggi, dan jangan pernah takut. Kita belum tahu hasilnya besok, tapi kita akan mencoba dan berjuang. Kalimat ini menjadi cerminan filosofi kepelatihan Nova yang menekankan semangat juang dan keberanian menghadapi segala kemungkinan. Meski kalah di laga pertama, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya masih terbuka. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup H dengan 0 poin, di bawah Brazil dan Zambia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Brazil memimpin klasemen berkat kemenangan telak 7-0 atas Honduras. Sementara Zambia berada di posisi kedua usai menundukkan Indonesia. Meski begitu, situasi ini belum sepenuhnya menutup peluang Garuda Muda.
Dengan 2 laga tersisa, melawan Brazil dan Honduras, hasil positif di salah satu laga dapat membuka jalan menuju babak 32 besar. Nova menyadari bahwa Brazil bukan hanya unggul secara teknis, tetapi juga dalam hal pengalaman dan kecepatan bermain. Namun ia percaya, selama para pemain tampil disiplin, fokus dan kompak, peluang untuk memberikan kejutan tetap ada. Latihan intensif terus dilakukan di Aspire Academy Doha dengan penekanan pada taktik bertahan rapat dan serangan balik cepat. Nova juga memastikan bahwa para pemain sudah dipersiapkan secara mental untuk menghadapi tekanan besar di laga tersebut. Baginya, menghadapi tim seperti Brazil adalah kesempatan emas bagi para pemain muda Indonesia untuk belajar dan membuktikan diri di panggung dunia. Lebih dari sekedar pertandingan, laga melawan Brazil menjadi ujian karakter bagi skuad Garuda Muda. Nova berharap para pemainnya bisa menunjukkan mental baja dan semangat juang tinggi, seperti yang selalu ia tanamkan sejak awal. Ia ingin melihat anak-anak asuhnya bermain tanpa beban, namun tetap disiplin dan fokus menjalankan instruksi. Brazil memang kuat, tapi di sepak bola tidak ada yang mustahil. Kalau kita berani, punya tekad dan saling mendukung, hasil besar bisa saja terjadi, tutur Nova dengan penuh keyakinan. Kalimat ini menjadi motivasi bagi para pemain, tetapi juga membangkitkan harapan publik sepak bola Indonesia. Semua mata kini tertuju pada pertandingan melawan Brazil, laga yang bisa menjadi titik balik perjalanan Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Dengan semangat, kerja keras, dan keberanian yang terus dikobarkan, Indonesia berharap bisa memberikan kejutan dan membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di kancah sepak bola dunia. Apapun hasilnya nanti, semangat pantang menyerah dan tekad kuat yang ditunjukkan para pemain akan selalu menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.